إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh karena atas limpahan karunia-Nya dan juga kasih sayang-Nya beserta taufik dan hidayah-Nya kita bisa melakukan salat subuh berjamaah dan kemudian kita menyambungnya dengan kajian keilmuan. Mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga salawat beruntaikan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pun juga berkat karunia nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayahnya kita bisa melangkahkan kaki kita ke sini dalam rangka tidak lain dan tidak bukan hanya dalam talabul ilmi, karena talabul ilmi tidak lain dan tidak bukan adalah keparduan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang dia berjalan menuju tidak lain dan tidak bukan hanya dalam rangka menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepadanya, yaitu pintu-pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuntut ilmu ini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan cara menuntut ilmu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin semuanya, insyaallah pada kajian subuh hari ini kita akan membahas tentang daripada hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Sebelum kita membahas tentang hadisnya, alangkah baiknya kita menyinggung daripada sisi biografi yang mengarang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis Al-Arba'in An-Nawawi
dikarang oleh ulama yang sangat luar biasa, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Tetapi itu bukan nama beliau. Ya, An-Nawawi itu adalah nisbah kepada sebuah daerah yang ada di Damaskus. Nama beliau bukan Nawawi, tetapi nama beliau adalah Yahya bin Syarab An-Nawawi, seorang ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Kunyah beliau Abu Zakaria. Laqab beliau adalah Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Muhyiddin adalah orang yang menghidupkan agama. Karena sangat luar biasa. Ya, meskipun beliau, kata para ulama, dilahirkan di tahun 631 Hijriah dan meninggal di tahun 676 Hijriah, yaitu kurang lebih 45 tahun beliau hidup di dunia ini. Tetapi karangan-karangan beliau itu diterima oleh masyarakat. Tidak ada sebuah masjid maupun musala pasti ada daripada kitab-kitab beliau. Ini menunjukkan begitu berkahnya, dan ini menunjukkan begitu ikhlasnya pengarang ini. Makanya beliau digelari dengan Muhyiddin, orang yang apa? Orang yang menghidupkan agama. Dan beliau dikunyahi dengan Abu Zakaria, ayahnya Zakaria kalau kita terjemahkan. Tetapi apa? Meskipun beliau digelari dengan Abu Zakaria, sepanjang hidupnya Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syarab An-Nawawi ini tidak pernah menikah. Tidak pernah menikah. Jadi beliau termasuk ulama, kalau dalam bahasa Arabnya itu bapak-bapak ibu sekalian, adalah al-ulama'ul uzzab alladzina atharul ilma 'ala az-zawaj. Jadi beliau termasuk ulama yang rela menjomblo, yang rela tidak menikah demi memprioritaskan ilmu ketimbang menikah. Bukan berarti beliau tidak mengetahui tentang fadilat menikah, tetapi karena sibuknya dengan ilmu, beliau lebih memprioritaskan ilmu itu tersebut. Bahkan ketika kecilnya beliau Al-Imam An-Nawawi ini diajak oleh teman-teman sebayanya untuk bermain, beliau tidak mau. Bahkan dibaksa pun juga beliau tidak mau. Dan akhirnya beliau pun juga di dalam riwayat itu menyengajakan untuk tidur hanya beberapa jam saja, hanya untuk mendalami daripada ilmu agama. Inilah sosok daripada Al-Imam An-Nawawi. Beliau banyak sekali mempunyai karangan. Salah satunya adalah dalam karangan di bidang hadis. Ya. Di dalam bidang hadis Al-Imam An-Nawawi mempunyai, yang kita sering mendengarnya adalah Al-Adhkar An-Nawawi, berisi tentang zikir-zikir di sana. Kemudian apa lagi? Riyadhus Shalihin, itu juga berisikan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Al-Arba'in An-Nawawi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang paling tebal, ya, jumlah jilidnya itu sekitar 19 jilid, yang mana namanya adalah Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim bin Hajjaj. Jadi Sahih Muslim itu mempunyai syarah, yang mensyarahkannya itu, yang menjelaskannya itu adalah Imam An-Nawawi, dan beliau menumpahkannya dalam 19 jilid. Dan ini membuktikan begitu piawainya beliau dalam bidang hadis. Bukan hanya hadis Bapak Ibu sekalian, beliau mempunyai karangan masalah apa? Masalah fikih, terutama adalah fikih dalam madhab Syafi'i, karena beliau imam ya di kalangan madhab Syafi'i. Beliau mempunyai apa? Kalau masalah tentang manasik haji wal umrah, beliau punya karangan Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, itu tentang manasik. Ada juga tentang apa lagi? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu tentang fikih.
Ada juga lagi Raudhatut Talibin, Minhajut Talibun. Jadi itu karangan-karangan beliau yang beberapa jilid sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat daripada umur beliau hanya 45 tahun, ini mustahil. Ya, sepanjang hidup beliau hanya untuk menulis, berfatwa dan kemudian menyebarkan ilmu. Dan ini bukti bahwasanya tanda seseorang itu ya bukan hanya umurnya yang panjang, tetapi apa? Tetapi keberkahan daripada umur yang Allah Ta'ala berikan. Itulah yang kita renungkan. Jadi umur misalkan boleh tidak panjang, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi ini, umur beliau 45 tahun, tetapi dari segala macam keilmuan mempunyai karangan. Salah satunya lagi Bapak Ibu sekalian, masalah lughat, masalah bahasa. Beliau punya karangan lagi apa? Tahdzibul Asma wal Lughat. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan sebuah hadis, maka mungkin ya dari karangan kita adalah mentranslate-nya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi lebih baik lagi kalau Arab ke Arab. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi mempunyai karangan yang disebut dengan Tahdzibul Asma wal Lughat. Kemudian beliau mempunyai karangan lagi tentang apa? Tentang orang-orang, adab orang-orang para penghafal Al-Qur'an. Nah, ini seringkali di rumah-rumah tahfiz buku-buku beliau ini dibacakan. Apa nama bukunya? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Ini sangat luar biasa. Ya, Al-Imam An-Nawawi beliau mengarang berbagai macam pan ilmu. Kalau kita sudah mengetahui tentang sosok Imam An-Nawawi yang bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi, maka orang ini tidaklah sembarangan. Beliau adalah seorang ulama yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian juga mengenai hadis Arba'in An-Nawawi, ini mempunyai sejarah Bapak Ibu sekalian. Sedikit ulun mengutip tentang sejarah di sini. Ya. Jadi dahulu para ulama itu ketika ingin menyampaikan sebuah hadis, beliau pun juga mendiktikan hadis, mengimlakan hadis itu kepada para muridnya. Salah satu ulama yang ingin menghimpun hadis tentang ajaran-ajaran pokok Islam, yang mana hadisnya itu tidak panjang Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kelebihan daripada nabi-nabi itu, daripada nabi-nabi sebelumnya itu dengan 6 perkara. Salah satunya adalah u'titu jawami'al kalim. Aku diberikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim. Artinya apa? Jawami'ul kalim ini adalah kata-katanya sedikit tetapi mencakup keseluruhan. Nah, hadis Arba'in An-Nawawi itu kalau pian lihat kada panjang. Ya, dan di sini salah satu pelopor ulama yang hidup sezaman dengan Al-Imam An-Nawawi, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Salah. Al-Imam Ibnu Salah ini beliau juga berasal daripada Damaskus, ya. Damaskus itu di Suriah, ya. Al-Imam Ibnu Salah ini mengimlakan beberapa hadis kepada para muridnya, yaitu tentang ajaran pokok Islam. Dan beliau hanya bisa menyampaikan atau mendiktikan dan mengajarkan sebanyak 26 hadis. Setelah 26 hadis itu dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka dijulukilah dengan hadis Al-Arba'in, yaitu hadis yang berisikan 42 hadis. Jadi bukan 40. Jadi 42 hadis yang mana di dalam itu mencakup pokok-pokok dasar dalam kita beragama.
Dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, setelah beliau meninggal pun juga ada yang melanjutkannya. Sampai-sampai yang akhirnya 26 hadis kemudian disambung oleh Al-Imam An-Nawawi yang disebut dengan hadis Al-Arba'in. Ada lagi ulama setelahnya, yaitu siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengarang kitab namanya adalah Jami' Al-Ulum wal Hikam, yang mana berisikan tentang 50 hadis. Tentang 50 hadis yang mencakup daripada ajaran-ajaran pokok dalam agama Islam. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya, dalam pendahuluan kitabnya mengatakan, kata beliau, istakhartu, aku, kata Imam An-Nawawi, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jam'i arba'ina, ketika mengumpulkan hadis ini selama sebanyak 40 hadis, iqtidaan biha ulail a'immati wa huffazil Islam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya mengikuti para ulama-ulama terdahulu. Mereka para ulama terdahulu begitu gigihnya dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya Al Imam An Nawawi pun juga mengikuti jejak langkah para ulama. Dan kemudian ya, ketika kita selesai sudah mengetahui biografi Al Imam An Nawawi, kemudian kita masuk daripada hadis yang pertama yang ada di dalam hadis Al-Arba'in. Hadis ini sangat populer Bapak-bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena mencakup daripada niat, dan niat ini dibutuhkan dalam berbagai macam ibadah maupun muamalah. Begitu pentingnya, bahkan tidak ada para ulama ketika memulai untuk menulis hadis melainkan masalah niat ini diandak di pamulaan. Karena kenapa? Masalah niat ini sangat-sangat luar biasa. Karena kata para ulama, salah satunya adalah Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak yang amalnya kalau dilihat hanya sedikit saja, hanya biasa-biasa saja, tetapi amal itu menjadi luar biasa. Karena kenapa? Disebabkan niat. Pian datang ngulur kendaraan hujan-hujan tadi, jakanya nafsu nih bepender, nyaman di rumah hujan, nyaman kada berjamaah, itu nafsu. Tetapi inilah keimanan. Datang pian ngulur kendaraan bismillah, datang pian hendak menghadiri daripada yang pertama salat subuh berjamaah, yang kedua tidak lain dan tidak bukan pian datang ke sini hanya untuk talabul ilmi, itu pian dapat daripada daripada ganjaran pahala. Kemudian pian datang ke sini juga untuk mendapatkan daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa daripada orang yang bermajlis ilmu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala kecuali ketenangan yang ia dapatkan. Kemudian kita niat di sini adalah untuk apa? Al-muhafazatu 'ala shalawatil khamsi jama'atan. Kita ingin datang ke sini adalah ingin menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian kita datang ke sini pun juga pian berniat untuk meraih daripada pahala salat salat berjamaah. Kita mengetahui bersama salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dibandingkan sendirian. Nah, itulah niat-niat kita tatkala kita datang ke majelis ilmu, maka mantapkanlah niat kita. Datang ke majelis ilmu, datang ke masjid ini pun juga niat kita? Niat i'tikaf. Ya kan, supaya kita mendapatkan berbagai macam pahala yang disebabkan karena niat.
Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh siapa? An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya adalah pemimpin para kaum mukmin, pemimpin orang-orang Islam. Dan awal mula orang yang digelari dengan Amirul Mukminin adalah sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, orang yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin adalah sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau dikunyahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Hafs. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunyah beliau siapa? Abu Hafs. Sedangkan anak beliau itu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Tetapi beliau digelari dengan Abu Hafs, abahnya Hafs. Apa itu Hafs? Hafs itu kata para ulama adalah al-asad, singa. Karena kenapa? Karena kata para ulama li syaja'atihi wali syiddatihi, karena Sayyidina Umar ini sangat berani. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam ini dengan berkat doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan seseorang yang engkau cintai ya Allah, yaitu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali kalau kita bahas ya tentang biografi Sayyidina Umar, dan kemudian kita membahas tentang apa Bapak Ibu sekalian, tentang kemuliaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sedikit ulun berbicara tentang biografi banyak, Pak. Karena kenapa? Mungkin generasi setelahnya pian kededaan lagi, misalkan ulun kededaan lagi, misalkan ditakutkan generasi kita tidak mengenal siapa sahabat. Dia lebih mengenal pemain bola, lebih mengenal pemain Real Madrid misalkan, ya, pemain timnas misalkan. Ya, dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela berjuang untuk menyebarkan agama Islam ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan daripada riwayat Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada keistimewaan Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibnal Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka asyaitanu salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghayra fajjik." Demi diriku yang ada di genggamannya, tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berjalan dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah gang, melainkan syaitan itu, bahasa Banjar kita itu baliung, ya, tidak di jalannya Sayyidina Umar. Karena kenapa? Karena haibah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kemuliaan Sayyidina Umar, laqad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada orang-orang yang kalau dia itu ngomong, maka dia itu pasti omongannya itu benar, tidak pernah salah. Kalau ada memutuskan perkara agama, pastinya itu benar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau itu ada salah satu daripada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab ini seorang sahabat yang dipastikan, yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuk surga. Dan kemudian sahabat Sayyidina Umar ini bukan hanya sahabat, ya, tetapi juga beliau ini orang yang ahli dalam berfatwa sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ini sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama dalam bahasa Arabnya itu adalah adatul hasr, hanya sebagai pembatasan. Segala amal itu tergantung niatnya. Kemudian apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya. Kita bahas secara kata per kata Bapak Ibu sekalian. Innamal a'malu, hanya saja segala perbuatan. Perbuatan itu mencakup apa? Mencakup perkataan kita, qaulan, perkataan kita. Kemudian apa? Mencakup pikiran kita. Mencakup apa juga? Mencakup daripada perbuatan kita. Jadi bukan hanya perbuatan, apa yang kita lakukan, bukan hanya ucapan ataupun juga perkataan, tetapi pikiran pun itu tergantung niatnya. Kalau pian misalkan jadi bos di perusahaan mana, kemudian pian misalkan diamanahi misalkan kepala sekolah juga ada, kemudian ketua masjid misalkan, pian saban malam dipikirakan nang kaya apa supaya umat Islam ini maju. Ya, itu secara umum. Maka pikiran itu pun juga kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita beluman lagi, ya kan, tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja seseorang itu tergantung niatnya. Jadi apa niat itu? Ya kan? Oleh karenanya kata para ulama, salah satu faedah daripada hadis ini, ya, fungsi daripada niat itu setidaknya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Dan ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Fungsi niat yang pertama Bapak Ibu sekalian, at-tamyizu bainal ibadah wa ibadatin ukhra. Membedakan satu ibadat dengan ibadah yang lainnya. Sama masuk ke masjid, sama-sama 2 rakaat, sama-sama apa nang dibaca, tetapi niatnya itulah yang membedakan. Satu misalkan sembahyang subuh, satu misalkan apa? Satu misalkan dia itu salat qabliyah subuh, satu misalkan apa lagi? Dia itu salat tahiyatul masjid. Makanya seseorang itu tergantung niatnya. Oleh karenanya fungsi daripada niat itu adalah at-tamyizu bainal ibadah wa ibadatin ukhra. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Datang ke misalkan ke orang miskin, fakir miskin, mau julung duit. Nah, itu ada yang mungkin niatnya hanya bersedekah, tetapi ada juga apa? Dia itu niatnya adalah untuk zakat. Nah, itu juga berbeda. Tergantung niatnya. Kemudian yang kedua adalah faedah yang kita bisa ambil daripada hadis ini adalah ketika yang pertama itu kita bisa membedakan antara satu ibadat dan ibadat yang lain. Yang kedua, at-tamyizu bainal ibadah wal 'adah. Membedakan antara satu ibadah nih, satunya adalah adat kebiasaan. Yang satu misalkan habis subuh sama-sama mandi, sama-sama mengguyurkan mengguyurkan air ke sekujur tubuhnya. Tetapi yang satu niatnya adalah karena malam tadi dia junub, maka niat mandinya itu adalah menghilangkan hadas besar. Yang satu adalah mandinya apa? Mandi biasa-biasa saja. Nah, itu membedakan apa? Antara ibadat dan kebiasaan. Antara ibadat, sama-sama makan, Pak. Makan itu kan perkara mubah, ya kan? Tetapi si ikung berniat ketika dia makan, ya Allah, ulun makan ini supaya ulun kuat beribadat,
supaya ulun kawa mencari nafkah gasan keluarga ulun. Nah itu pun dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang makan juga biasa-biasa saja, tidak ada niat di sana. Maka berbedalah pahala orang yang bisa membedakan apa? Membedakan antara ibadat dan adat istiadat. Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di antara faedah hadis daripada penggalan hadis ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan apa? Jawami'ul kalim. Kata-katanya sedikit tetapi mencakup komprehensif, mencakup keseluruhan. Yang ketiga adalah al-ma'mulu bihi. Tujuan daripada ibadat itu. Tujuannya apa? Datang ke sini apakah tujuannya biasa-biasa saja, hanya adat kebiasaan sembahyang subuh, kemudian habis sembahyang sudah tidak ada niat di sana, itu maka berbeda. Tapi kalau dia meniatkan dengan niat yang begitu banyak, maka dia pun mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulun tadi di pemulaan tadi yang mengutip daripada perkataan Abdullah ibnul Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amal yang kelihatannya hanya sepele, tetapi tatkala dia meniatkan dengan niat yang begitu sangat luar biasa, maka amalnya pun juga berganda-ganda. Pahala pun juga berlipat-lipat. Karena kenapa? Karena dia meniatkan sangat banyak niatnya. Makanya tidak lain dan tidak bukan kita datang hadir ke majelis ilmu tadi, Bapak Ibu sekalian, sedikit ulun hendak mencontohkan tentang niat menuntut ilmu. Yang pertama yang tadi adalah mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang keluar dalam mencari ilmu maka Allah taala mudahkan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua Bapak Ibu sekalian, supaya kita mendapatkan daripada apa? Daripada doa ketika kita berada di majelis ilmu. Apa doa yang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketenangan yang ia dapatkan. Dia dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dikelilingi oleh rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita datang ke sini tujuannya tidak lain dan tidak bukan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga niat kita menuntut ilmu ini tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan ketika kita beragama kita yakin dengan agama yang kita yakini ini, dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beribadah bukan sembarangan, karena kita dapat ilmu di majelis ilmu maka kita tahu ilmunya. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menuntut ilmu tujuannya adalah lina'budallaha ala basiratin. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya inilah keyakinan kita. Inilah memang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah olehmu ya Muhammad, inilah jalanku dan aku mengajak orang-orang menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, yaitu dengan ilmu, yang mana dengan ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga tidak lain dan tidak bukan supaya kita mendapatkan daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mendengar penggalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasanun sahihun daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu mura'an sami'a minna maqalati faballaghahu kama sami'a." Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyinari seseorang. Nah, ini doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang apa? Sami'a minna syai'an, yang mendengar sedikit daripada ucapan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengarkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian apa? Faballaghahu kama sami'a, dan kemudian kita sampaikan kepada orang lain, dan itu mendapatkan daripada doanya Rasulullah SAW. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tidak lain dan tidak bukan kita datang ke majelis ilmu ini supaya apa? Niatnya adalah karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana caranya ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, niatkanlah ketika menuntut ilmu yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsik, mengangkat kebodohan, mengangkat ketidaktahuan daripada diri kita. Yang asalnya kita tahu, datang ke majelis ilmu, kita mendapatkan ilmunya. Nah, itu pun juga kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka orang itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mengetahui daripada ilmu itu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, dan itu pun juga niat daripada menuntut ilmu, dan itu kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja yang kau ulun sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sudah mengetahui tadi bahwasanya luar biasanya biografi daripada Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatu rabbil alamin, dan kemudian bagaimana sosok figur daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana beliau ini masuk Islam disebabkan daripada doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, daripada penggalan hadis ini kita mengetahui bahwasanya fungsi niat itu sangat luar biasa. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, fungsi niat itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, membedakan antara ibadah dengan adat istiadat. Yang ketiga adalah apa daripada niat kita melakukan kebaikan itu. Maksudnya adalah al-ma'mulu bihi, tujuan kita ketika kita mengerjakan perbuatan apa itu. Bisa saja kalau kita perbanyak niat kita, maka kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menyampaikan ilmu, baik dalam kita ingin mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja yang kau sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.